yang sudah ada di tangan itu sekitar 164 juta, plus masih ada dolar juga karena dapat dana dari Hubert Walls Fund $1.600. Untuk ukuran film, uang segitu tidak besar. Tapi dikatakan Mira Lesmana, saat ini yang dicarinya bukan uang, melainkan bagaimana film bisa dibuat. Dan seperti itulah cara berpikir para idealis. Apalagi betapapun sedikit uang yang bisa dihasilkan Kuldesak, itu tetap mempunyai arti untuk membuat film berikutnya. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan ini didoakan saja. Setidaknya sampai tahun depan, rambut Modi akan tetap seperti ini. Karena kontrak iklannya diperpanjang. Ya seharusnya tadi bulan Juni tahun ini sudah selesai, tapi akhirnya diperpanjang lagi 1 tahun lagi, sampai tahun 2000. Nah setelah itu saya nggak tahu deh apa diperpanjang apa enggak gitu. Salah satu syarat dalam kontrak iklan sampo tersebut, rambut Modi harus tetap panjang melebihi sebahu. Belum nggak bisa juga di-highlight karena, kontrak dengan Sansik adalah rambutnya hitam dan panjang lebih dari bahu. Jadi nggak bisa di-highlight, nggak bisa dipotong pendek gitu. Tapi Maudi sesungguhnya juga senang dengan rambut panjangnya ini. Kita pun tak bisa membayangkan kalau rambutnya dipotong pendek, apakah keanggunan dan kecantikannya akan tetap muncul. Yang jelas, Maudi belum bosan dengan rambutnya yang sekarang. Bosen nggak ya? Ya bahwa pengen tampil dengan rambut yang baru iya. Ya, tapi nggak bilang bosan sih, sebenarnya saya enjoy aja dengan rambut panjang, cuman artinya pengen dengan rambut yang lebih seger gitu, dengan gaya apa gitu, itu kan belum bisa. Satu-satunya yang membuat Maudi mengeluh dengan rambut panjangnya ini adalah sisi praktisnya. Dengan rambut panjang, mahkota di kepalanya ini tak bisa dibuatnya macam-macam. Kalau pakai rambut pendek kan lebih gampang ya, mau gaya modis, mau gaya, lebih elegan gitu, atau untuk ke pesta gitu rambutnya tinggal di-blow-blow, roll-roll gitu udah ngembang gitu. Kalau rambutnya panjang ya susah, paling kalau nggak dikonde cepol, ya musti di-blow gitu. Jadi agak kadang-kadang emang suka merepotkan, tapi berhubung dia menghasilkan ya aku sayang-sayanglah dia. Tak hanya iklan sampo yang dibintangi Maudi Kusnaidi, masih ada beberapa produk iklan lainnya yang menampilkan sosoknya. Dari iklan dan dari sinetron, Maudi menggapai banyak rezeki. Tapi mana yang lebih besar? Kebanyakan honor main sinetron atau dari model iklan? Dua-duanya banyak. Oh, so tahu banget sih. Nggak, artinya, sebanding dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan gitu. Kalau iklan kan, memang jumlahnya besar, tapi kan kontraknya sekian tahun gitu. Sinetron juga gitu, cukup jumlahnya, tapi kan tenaga yang dikeluarkan tuh setiap harinya, setiap bulannya gitu kan juga banyak gitu. Sebenarnya relatif. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar Kabari dan saya Indra Brugman sampai 4:30 nanti. Berikut ini kabar dari Mira Lesmana, salah satu sutradara film Kuldesak itu. Merasa senang juga karena filmnya telah menghasilkan uang meskipun masih sedikit. Di sejumlah kota besar di Indonesia, film Kuldesak telah diputar. Ini sebuah film yang disutradari oleh 4 anak muda sekaligus, yakni Nen Agnes, Rizal Matovani, Riri, dan Mira Lesmana. Sebagaimana setiap film, tentu mengalami cercaan tapi juga pujian. Demikian pula dengan film Kuldesak. Banyak cercaan atau kritik diterimanya, tapi tak kurang pula pujian datang kepadanya. Setidaknya film ini ditonton orang. Mira Lesmana punya datanya. Penontonnya lumayan ya, kita dapat 100.000 lebih penonton selama kita putar. Walaupun ini juga belum selesai, kita akan putar lagi nanti di daerah-daerah lain. Lumayan kita juga mendapatkan penghasilan, dan itu yang ingin sekali kita bicarakan dengan teman-teman. Kira-kira enaknya kita apakan uang ini, karena memang dari pertama kita sudah membuat komitmen bahwa uang ini tidak buat kita, tapi buat sesuatu yang bisa membantu perfilman. Bentuknya bagaimana kita masih belum tahu. Film ini hanya mempunyai 3 kopi. Dengan 3 kopi ini, Mira Lesmana dan kawan-kawan membawanya keliling untuk diputar di bioskop-bioskop di berbagai kota di Indonesia. Seperti dikatakannya tadi, sejauh ini Kuldesak telah ditonton oleh 100.000 orang lebih. Kalau dirupiahkan, berapa yang telah dihasilkan film ini? Diperkirakan sekarang ini yang sudah ada di tangan itu sekitar 164 juta, plus masih ada dolar juga karena dapat dana dari Hubert Walls Fund $1.600. Untuk ukuran film, uang segitu tidak besar. Tapi dikatakan Mira Lesmana, saat ini yang dicarinya bukan uang, melainkan bagaimana film bisa dibuat. Dan seperti itulah cara berpikir para idealis. Apalagi betapapun sedikit uang yang bisa dihasilkan Kuldesak, itu tetap mempunyai arti untuk membuat film berikutnya. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan ini didoakan saja. Saya mau memproduksi sebuah film layar lebar lagi, tapi kali ini untuk anak-anak. Karena saya ngerasa
Yang dewasa udah kebagian, yang anak muda udah kebagian, tapi masa anak-anak nggak bisa gitu ya pergi ke bioskop bilang, aku habis nonton film Indonesia gitu. Didoain aja, mudah-mudahan akhir tahun ini saya bisa memproduksinya. Rencananya sih akhir tahun ini kita akan jalan. Film anak-anak macam apa yang akan dibuat Mira Lesmana nanti? Rencananya kita akan membuat film drama musikal sama Sherina. Pemirsa, berikut ini sebuah pengumuman dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Dengarlah pengumuman ini, karena kalau Anda mau, Anda bisa memperoleh 10 juta rupiah tanpa kerja keras. Pemirsa, Anda ingin memperoleh rezeki nomplok sekaligus membantu memerangi pembajakan CD atau VCD? Kalau begitu, dengarlah pengumuman berikut ini. Kami akan memberikan suatu penghargaan kepada mereka-mereka yang bersedia memberikan informasi suatu lokasi pabrik CD, VCD yang memproduksi produksi ilegal. Untuk itu, mereka yang akan memberikan informasi kepada kami, akan kami berikan suatu imbalan, yaitu untuk satu pabrik yang ditemukan memproduksi produk ilegal, kami menyediakan hadiah sebesar 10 juta. Anda dengar barusan, itulah pengumuman dari Imam Supeno, seorang pengurus ASIRI atau Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Kalau Anda masih ragu-ragu, dengarkanlah sekali lagi inti pengumuman ini. Untuk satu pabrik yang ditemukan memproduksi produk ilegal, kami menyediakan hadiah sebesar 10 juta. Pemirsa, seperti Anda ketahui, saat ini jutaan VCD dan CD kita jumpai dijual di mana-mana, di toko-toko maupun di kaki lima. Anehnya, barang-barang itu ada yang berbeda harganya meskipun isinya sama. Ada yang harganya jauh lebih mahal, ada pula harganya justru jauh lebih murah. Mengapa bisa begitu? Karena yang murah itu adalah barang-barang bajakan. Bisa dijual murah karena barang-barang bajakan tidak mengeluarkan biaya produksi untuk membayar artis dan komponen-komponen lain yang terlibat dalam sebuah produk. Si pembajak tinggal membeli bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian dengan alat yang dimiliki, ia gandakan CD atau VCD itu sebanyak ia mau. Dan tentu saja ia juga sama sekali tidak membayar pajak untuk produk-produk bajakan itu. Itu sebabnya barang-barang bajakan bisa dijual sangat murah, jauh di bawah harga barang aslinya. Inilah yang membuat anggota Asosiasi Industri Rekaman Indonesia sangat geram. Susah payah mereka berusaha di dunia rekaman, enak saja para pembajak yang mengambil untungnya. ASIRI merasa bahwa belakangan ini masalah pembajakan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan musik di Indonesia. Oleh karena itu, ASIRI menghimbau para rekan-rekan ataupun saudara-saudara sekalian yang dapat berpartisipasi di dalam membantu program ASIRI untuk menangani masalah pembajakan. Seperti sudah disebutkan tadi, kalau Anda bisa menunjukkan sebuah tempat pembajakan, Anda akan diberi hadiah 10 juta rupiah. Semoga Anda tertarik dengan pengumuman ini. Hitung-hitung dapat rezeki nomplok, tapi sekaligus membantu memberantas pembajakan. Apabila yang mengirim lebih dari 1 orang, kita katakan mungkin 5 orang atau 4 orang, maka ASIRI hanya akan memberikan hadiah pada 3 orang yang memberikan informasi pertama. Dan pembagiannya adalah sebagai berikut. Apabila yang memberikan informasi satu lokasi pabrik itu 3 orang, maka kami akan menyediakan anggaran 10 juta tersebut kita bagi pada yang memberikan pertama akan kami berikan hadiah sebesar 5 juta. Yang memberikan informasi kedua kita akan berikan 3 juta dan yang memberikan informasi ketiga kita berikan 2 juta. Ini hanya kita berikan kepada 3 pemberi informasi pertama. Jadi kalau yang memberikan lebih dari 3, maka yang keempat dan seterusnya kami tidak akan memberikan hadiah. Pemirsa, semoga pengumuman ini cukup jelas Anda pahami. Sekali lagi, intinya adalah pemberian hadiah 10 juta rupiah kepada siapapun yang bisa menunjukkan tempat pembajakan CD atau VCD. Waktu yang kami rencanakan adalah mulai dari saat pengumuman sampai pada akhir tahun 1999 ini. Kami sangat mohon kesediaan daripada rekan-rekan untuk dapat berpartisipasi di dalam membantu kami menanggulangi masalah pembajakan. Pemirsa, sebuah video klip akan saya putar untuk Anda. Biarkanlah judul lagu video klip ini.
dinyanyikan oleh Puput Melati yang juga menjadi lagu jagoan dalam albumnya yang terbaru. Video klip ini sekaligus akan mengakhiri persuaan kita kali ini. Dan terlebih dahulu izinkanlah saya Indra Brugman beserta seluruh pekerja produksi ini mohon diri dari hadapan Anda dan jangan lupa sampai ketemu lagi dengan kabar-kabari Kamis nanti. Salam.